Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu 9 September 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kitab Bakti 117 bait 1. Ajar kami melakukan firman-Mu. Ajar kami melakukan firman-Mu, Tuhan, dalam kata dan tindakan, turut maksud-Mu. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa di surga atas penyertaan-Mu pada istirahat malam kami. Pagi hari ini kami kembali boleh bangun, dan sebelum kami memulai segala aktivitas kami di pagi hari ini, kami datang dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab dan renungan harian pagi Sabda Bina Umat. Biarlah firman-Mu yang kami dengar dapat memberikan kekuatan untuk kami dalam menjalani hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dalam Amsal 25 ayat 2-14 yang menyatakan, kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Seperti tingginya langit dan dalamnya bumi, demikianlah hati raja-raja tidak terduga. Sisihkanlah sanga dari perak, maka keluarlah benda-benda yang indah bagi pandai emas. Sisihkanlah orang fasik dari hadapan raja, maka kokohlah tahtanya oleh kebenaran. Jangan berlagak di hadapan raja atau berdiri di tempat para pembesar, karena lebih baik orang berkata kepadamu, naiklah kemari, daripada engkau direndahkan di hadapan orang mulia. Apa matamu lihat? Jangan terburu-buru kau buat perkara pengadilan, karena pada akhirnya apa yang kau dapat lakukan, kalau sesamamu telah mempermalukan engkau, belalah perkaramu terhadap sesamamu itu. Tetapi jangan buka rahasia orang lain, supaya jangan orang yang mendengar engkau akan mencemooh engkau, dan umpat terhadap engkau akan tidak hilang. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Teguran orang yang bijak adalah seperti cincin emas dan hiasan kencana untuk telinga yang mendengar. Seperti sejuk salju di musim panen, demikianlah pesuruh yang setia bagi orang-orang yang menyuruhnya. Ia menyegarkan hati tuan-tuannya. Awan dan angin tanpa hujan, demikianlah orang yang menyombongkan diri dengan hadiah yang tidak pernah diberikannya. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah siap ditegur. Siapa yang pernah memberi teguran atau bahkan pernah mendapat teguran? Secara umum, setiap orang pernah mengalami hal tersebut. Namun, pada kenyataannya, orang mudah untuk memberi teguran, tetapi agak sulit menerima teguran. Mengapa? Karena yang pertama, adanya pandangan bahwa teguran itu adalah senjata yang dapat dipakai untuk menjatuhkan, sehingga orang yang menerimanya menjadi defensif terhadap teguran.
Dan yang kedua, menolak teguran dikarenakan ego yang tinggi dan merasa bahwa dirinya benar dan paling benar, sehingga orang di luar dirinya selalu salah. Di sini, Amsal 25 ayat 12 memberikan tentang pentingnya suatu teguran. Bahkan disejajarkan teguran orang bijak dengan perhiasan emas, yang artinya sama seperti emas yang diperoleh melalui proses pemurnian sehingga mendapatkan emas murni yang bernilai. Demikian juga orang bijak adalah mereka yang telah makan asam garam kehidupan dan memiliki kebijaksanaan dalam berpikir maupun bertindak. Dengan demikian, apa yang dilakukan orang-orang di sekitar dapat saja membawa pada kesalahan atau bahkan melakukannya. Maka teguran ini ditujukan agar mereka kembali sadar dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, diharapkan setiap orang yang mendapatkan teguran mau membuka telinga dan hati untuk menerima dengan positif dan melakukannya. Terbuka untuk sebuah teguran adalah kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi semakin baik. Firman Tuhan melalui kitab Amsal hendak mengingatkan kepada kita bahwa sebagai anak-anak sekaligus murid-muridnya, kita diminta agar tetap terbuka untuk menerima kritik, masukan yang konstruktif demi pengembangan dan kemajuan kita ke depannya. Semakin kita mengeraskan hati untuk menolak dan membentengi diri dari kritikan dan masukan, maka hal itu akan membuat kita semakin tidak berkembang. Siap untuk berkembang berarti siap untuk ditegur. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 117 bait yang kedua. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram, pun di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang kami boleh dengar pagi hari ini. Kami semakin diperbarui sehingga kami menjadi pribadi yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami menaikkan doa untuk 3 keluarga di Jemaat GPIB Hosiana, keluarga Bapak Andrasiaan, keluarga Bapak Robi Manesilahoy, keluarga Ibu Muji Rahayu Sila. Berkati ketiga keluarga tersebut dalam menjalani kehidupan mereka dalam suka maupun duka, setiap gumul dan juang yang hadir di kehidupan keluarga. Biarlah kasih sayang Tuhan hadir dan memberikan keluarga kekuatan, pengharapan. Ya Tuhan, yang Engkau Maha tahu kebutuhan ketiga keluarga tersebut. Kami percaya Kau yang akan menyediakan yang terbaik untuk ketiga keluarga tersebut. Berkati setiap anggota keluarga dalam kesehatan mereka, anak-anak mereka yang dalam masa pertumbuhan dan masa pendidikan. Kau hadir selalu bagi mereka, dan berkat-Mu boleh mereka rasakan sehingga mereka bisa selalu menaikkan ungkapan syukur kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam minggu ini bersuka cita merayakan pertambahan usia Saudara Yoel Christian Pati, Ibu Triana Puspita Rini, Ibu Serafina Joseph Evi Borian. Tuhan, Engkau lengkapi sukacita mereka dengan berkat sorgawi. Kasih setiamu melimpah di kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang juga merayakan ulang tahun pernikahan
berkah sukacitamu juga bagi mereka juga. Kami naikkan doa kami juga untuk pelayanan kategorial pelayanan anak. Bapa berkati dan berikan hikmat-Mu pada para pengurus di pelayan anak dan juga setiap kakak-kakak layan di pelayan anak, sehingga mereka boleh menjalani tugas panggilan dan pengutusan pada setiap anak-anak. Dan biarlah setiap anak-anak di GPIB Hosiana dapat diberkati melalui pelayanan setiap kakak-kakak layan. Membuat anak-anak menjadi kenal pribadi Tuhan Yesus sejak usia dini. Berkati juga para orang tua dari setiap anak-anak agar setiap orang tua setia dalam menuntun, membawa anak-anak beribadah di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kami juga naikkan doa kami untuk Majelis Sinode GPIB, setiap mereka yang Tuhan percayakan untuk duduk dalam fungsionaris di Majelis Sinode. Biarlah mereka boleh bekerja dan melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa takut akan Engkau, sehingga melalui gereja Tuhan banyak jiwa khususnya yang berada di pedalaman dan kota-kota terpencil dapat dilayani dengan baik dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kami berdoa untuk presbiter yang Kau telah pilih dan tetapkan di gereja kami GPIB Hosiana. Mari Tuhan, perlengkapilah setiap presbiter dengan hati sukacita, tulus, ikhlas dalam melayani pekerjaan Tuhan di jemaat GPIB Hosiana. Jikalau kami ada rasa lelah, malas, ya Bapa ingatkan dan kuatkan kami kembali sehingga kami boleh berperan aktif untuk menumbuh, kembangkan pelayanan-Mu di jemaat GPIB Hosiana, sehingga melalui pelayanan para presbiter dapat Tuhan saja yang dimuliakan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan di GPIB Hosiana dimanapun berada, kiranya kasih setia Tuhan hadir bagi mereka dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menaikkan ungkapan syukur dan mau aktif dalam persekutuan di GPIB Hosiana. Kami berdoa untuk ke-6 pelayanan kategori yang ada dalam GPIB, khususnya di jemaat GPIB Hosiana, pelayanan anak, persekutuan teruna, gerakan pemuda, persekutuan kaum bapa, persekutuan kaum perempuan, persekutuan kaum lanjut usia. Ya Tuhan, berkatilah ke-6 pelayanan kategorial tersebut. Biarlah jemaat dapat bertumbuh, iman percaya kepadamu, sehingga jemaat dapat diutus ke tengah kehidupan mereka masing-masing dengan menjadi berkat bagi sesama di sekitar mereka. Bapa berkati juga ke-6 bidang pelayanan dalam GPIB, bidang teologi dan persidangan gerejawi, bidang pelayanan dan kesaksian, bidang gereja, masyarakat dan agama, bidang pembinaan dan pengembangan sumber daya insani, penguatan peran keluarga, bidang pembangunan ekonomi gereja, bidang informasi, komunikasi, penelitian dan pengembangan. Berkati dan berikan hikmat untuk pelaksana harian majelis jemaat, untuk memimpin setiap unit-unit misioner yang akan melaksanakan program kerja tersebut, sehingga program kerja yang sudah dibuat dan ditetapkan bersama dapat dijalani dengan sebaik-baiknya. Biarlah semua kemuliaan, puji dan hormat hanya bagi-Mu saja. Ya Bapa, kami telah menaikkan rangkaian doa-doa kami, biarlah jadi seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama-Mu kami landaskan doa kami ini. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.